kita mulai. Ya, ini kita masuk ke metode bagaimana mendapatkan metric factorization yang tepat gitu ya. Apa judulnya? Bagaimana mendapatkan metric factorization yang tepat. Jadi goalnya apa? Goalnya yang harus dipahami adalah kita punya data ya. Kok nggak ada? Harusnya di sini. Nah, kita punya data di mana datanya itu mana dia? Nah, ini di sini. Ini aja ya. Goalnya apa goalnya? Goalnya adalah atau yang kita punya apa? Yang kita punya adalah tabel di tengah sini. Kita punya informasi, walaupun informasinya katakanlah sparse. Apa itu sparse? Kemarin saya bahas tentang sparse, Mbak Nabila. Apa sparse? Sparse adalah dataset yang banyak memiliki nilai value 0. Ya, sparse. Ya, sparse itu ya mungkin dari 2 juta sel ini banyak yang 0. Apa yang dimaksud dengan 0? Satu user tidak atau banyak user atau satu user banyak tidak banyak tidak memberikan rating, mungkin alasannya tidak menonton gitu ya. Maka itu sparse semua. Nah, tapi di sini kita mencoba, perhatikan di sini, ini yang krusial, yang penting. Bagaimana mendapatkan matrik yang tengah ini, oke, dari dua matrik yang di kiri dan di atas ini. Kalau secara manusia kita bilang tentukan genrenya. Masing-masing user punya genre kesukaan terhadap movie-nya atau genrenya ya. Kemudian nanti setiap movie ada ratingnya gitu ya. Itu secara manusianya. Tapi secara komputernya ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi secara mesinnya gimana Pak? Apa ya? Goal besarnya? Bagaimana mendapatkan faktorisasi? Maksudnya apa? Mendapatkan matrik yang kiri dengan atas ini supaya sama dengan metrik yang di tengah sini. Bisa dipahami ini? Ya, apa yang dimaksud dengan 24? 24 itu adalah perkalian dari 4 kali 6. Apa yang dimaksud dengan C? C adalah A dikalikan dengan B. Oke. Oke, C-nya berapa? Misalnya M kali N. A-nya berapa? Bisa M kali 100, 100 kali N, gitu ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Modal kita apa? Kita memiliki sebuah metrik walaupun sparse yang coba kita dekati dari dua metrik yang A sama B. Maka gimana caranya? Caranya adalah menggunakan kekuatan dari komputer. Kekuatan komputer itu apa? Kekuatannya apa? Kekuatannya yang pertama adalah komputer itu pintar dalam masalah random. Ya, yang kedua komputer itu adalah cepat, gitulah. Apa kekuatan komputer? Cepat sama random. Apa yang dimaksud dengan random? Random itu adalah acak. Oke, pahami dulu di sini. Saya ulangi. Apa kekuatan dari komputer? Random sama acak. Perhatikan di sini. Apa goal kita? Goal kita adalah mendapatkan metrik apa? Oke. Ini apa nih? Metrik apa di sini? Metrik C. Kenapa enggak yang lain, Pak? Ya itu hanya nama aja. Ini metrik apa? A. Yang kedua apa? Metrik B. Oke. Randomnya dari mana? Kita mencoba mendapatkan C. Kita mencoba memfaktorkan C dari mana? Dari perkalian A kali B. Maka pertanyaannya, bagaimana mendapatkan A dan B? Maka jawabannya apa? Pertama-tama di random. Nilainya diacak. Bisa diterima enggak? Nah, kekuatan yang kedua apa? Kekuatan yang kedua adalah dia cepat. Nah, maka di sini kasusnya adalah kita butuh yang namanya threshold. Apa itu threshold? Ada indikatornya. Ada indikator bahwa ini
errornya, jadi ini sebenarnya arahnya ke mana? Arahnya adalah ke error. Apa yang dimaksud dengan error? Salah ya. Error itu adalah, nih saya coba kasih gambaran besarnya. Saya pikir udah bisa diterima. Oke. Ini adalah ini apa nih? Ini matrik apa, Mbak Ara? Ini adalah matrik C. Kenapa C? Karena kita dari awal definisikan ini adalah C. Oke. Nah, sekarang pertama, ini adalah siapa? Ini adalah komputer. Ini adalah komputer. Nah, saya bilang apa? Komputer mengenerate dua buah metrik secara apa tadi? Bisa diterima? Bisa. Nah, kemudian kita lakukan penghitungan. Ya. Kita lakukan penghitungan. Nah, jadi penghitungan antara siapa? Antara A dikalikan dengan B. Nilainya kan random kan ya? Nanti dicek sama C, apakah nilainya sudah sesuai? Apakah A sama B itu sudah sama dengan C? Bisa dipahami ini? Saya pikir bisa ya. Oke. Ini ada yang WR terus. Nah, sekarang ini ada konsep namanya update. Update parameternya. Parameter itu apa? Ini nilai-nilai yang di sini nih, nilai-nilai yang di sini. Ini kita update. Setelah kita update, nanti dicek lagi ya, apakah sudah sama dengan C. You get the idea? Nanti dibilang oh errornya masih besar, diupdate lagi sama dia. Diupdate lagi sama dia, diupdate lagi sama dia, diupdate lagi sama dia sampai ketemu ibaratnya yang close enough. Apa itu close enough? Mendekati atau errornya lebih kecil. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada algoritma yang namanya apa? Gradient descent. Apa itu gradient descent? Ini pembahasannya agak panjang ini. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Ini berapa kali berapa di sini? 1 2 3 4. 4 kali 5. Perhatikan, ini nilainya tadinya sudah kita tentukan. Yang tadinya suka jadi nilainya berapa? 1 ya. Kemudian yang enggak suka nilainya adalah 0. Kita dapatkan langsung. Ini yang idealnya. Ya, tapi yang enggak idealnya gimana? Oke. Nah, yang enggak idealnya itu seperti ini. Perhatikan di sini, ini yang saya maksud dengan random. Goal kita apa? Goal kita mendapatkan nilai ini nih. Nilai ini, tapi kita nggak tahu dia suka atau enggak gitu ya. Maka untuk mendapatkan menilai 0 dan 1 itu kita acak aja, asal aja udah gitu ya. Coba Mas Diki ke depan gitu, itu acakan ya. Ya. Apa hubungannya Pak? Oke, nah kemudian nilai ini kita kalikan dengan nilai yang sama juga. Ingat ada berapa metrik di sini? Ada 2 metrik. Metriknya apa? A sama B. Kita mencoba mengenerate C dari perkalian A sama B. Ingat, C itu adalah perkalian antara A dan B. Kalau A kita ambil apanya? Barisnya. Kalau B kita ambil apa? Kolomnya. Berarti ini adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kalau kita random, maka hasil perkalian baris 1 kolom 1 itu kemungkinan akan tidak sama, akan error. Saya nggak lompat terlalu jauh kan? Oke. Nah, ini contohnya. Nggak berat kan? Nggak susah kan? Nanti bikin skripsi ya, pakai ini ya. Ya. Oke, ini perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Tabel ini adalah hasil perkalian antara matrik yang pertama dengan matrik yang kedua. Baris pertama dengan kolom pertama hasilnya adalah ini. Loh, kita bandingkan dengan siapa? Kita bandingkan dengan metrik aslinya. Metrik aslinya berapa? 3. Berarti ada error enggak? Ada. Errornya berapa? Apa itu error? Error adalah selisih antara apa? Ekspektasi dengan realitas. Nah, ekspektasinya berapa?
3. Realitasnya berapa? Sebentar, kita ngomongin error dulu deh. Error, R-nya 2 ya. Error adalah selisih antara siapa? Keinginan dengan realitas. Oke, berarti yang data lapangannya itu yang mana? Ini ya, ini datanya. Ini apa? Ini adalah keinginannya. Keinginan berarti apa di sini? Prediksi. Nah, berarti realitasnya yang mana? Ini nih. Ini adalah realitasnya. Oke. Mana prediksinya? Ini adalah prediksinya. Ini adalah prediksi. Maka pertanyaannya, errornya ngitung yang mana, Pak? Errornya adalah menghitung setiap selisih di setiap sel. Bisa kita hitung? Bisa. Ini dia. Ini udah 15 menit lagi Anda sudah paham apa itu ALS ya. Beneran loh. Ya. Betul kan? Udah terasa ringan kan di kepala? Masih berat? Ya. Oke, coba perhatikan di sini. Oh, bukan di sini ya. Di sini ya. Di sini. Ya. Mana errornya? Mana errornya? Mana errornya? Mana error 1? Mana error 2? Mana error 3? Betul. Ya, saya baca pikiran. Yang itu, Pak. Iya, betul ya. Mana errornya? Apakah ini 144 sama dengan 3? Beda. Ada error enggak? Ada. Apakah yang kedua sama dengan yang kedua? Beda ya. Apakah ini sama dengan yang ini? Beda. Itu setiap error kita jumlahkan. Error 1, error 2, error. Nanti nggak usah ngitung manual, kita pakai codingan. Codingan yang mana? Yang dari kemarin kita bahas. Di situ bridgingnya, di situ nyambungnya ya. Oke? Oke, berarti bagaimana kita mendapatkan nilai yang baru? Berarti kita update parameternya. Jadi gini ya. Satu, pertama, parameter itu ini semua. Mana parameter? Nih, nilai ini semua parameter namanya. Ya, mana parameter? Nih, nilai ini semua adalah nilai parameter. Ini nilai ini semua ya. Ini adalah nilai parameter. Nilai error yang mana? Nilai error? Error selisih antara keinginan dengan realitas. Akumulasi dari error itu mana? Semuanya kita jumlah, gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, supaya mendapatkan error lebih sedikit, maka apa yang kita lakukan? Kita ubah nilai parameter. Apa yang dimaksud dengan ubah parameter? Kita update parameternya. Nah, cara ngupdate-nya gimana? Kita naikkan nilai parameternya kalau errornya lebih kecil. Di sini ada contohnya di sini. Di sini ada contohnya. Nah, di sini. Misalnya kayak gini. Ini berapa nilainya? 1,44. Aslinya berapa? Aslinya adalah berapa? 3. Perhatikan di sini. Berarti ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti parameternya digedein apa dikecilin? Digedein. Apa yang digedein? Ya maksudnya yang mana? Pintar. 0,2 kita gedein, 0,5 kita gedein, semuanya kita gedein. Berapa gedenya, Pak? Itu ada caranya sendiri gitu ya. Tapi ibaratnya adalah itu apa itu? Oh. Ya, alarm saya pada bunyi ya. Oke, sudah ya. Di sini bisa dipahami nggak? Bisa ya. Apa tadi judulnya? Kenapa tadi? Karena errornya lebih kecil. Ibaratnya gimana ya kalau kita punya contoh real sehari-hari ya. Ya, ibaratnya di sini nilainya lebih kecil, maka faktornya atau perkaliannya kita naikkan. Yang mana? Semua parameter ini kita naik. Bisa dipahami ini? Nah, nanti berapa kali Pak ngerubahnya? Ya, itu bisa jutaan ya. Seperti itu. Oke, nah perhatikan di sini ya. Kita apa di sini? Kita update ya. Nilainya kita update. Caranya gimana? Semua parameter yang di kolom 1 ya dan parameter di baris 1 kita update. Update-nya berapa? Di sini contohnya perhatikan di sini.
Ini tadinya berapa? 0,2, di sini berapa? 0,5. Kita update menjadi berapa? 0,3, 0,6. Anda bisa lihat di PDF-nya. 1,2 kita update menjadi berapa? 1,4. Sebenarnya nanti ada mekanisme cara update-nya, itu di gradient descent-nya, ada learning rate, ada macam-macam, tapi saya nggak sedetail itu. Ya, maka nilai barunya adalah seperti ini. Nilai barunya berapa sekarang? Oke, nilai lamanya berapa? 1,44. Maka pertanyaannya, errornya makin kecil apa makin gede? Makin kecil. Kita mau update lagi? Mau update lagi. Oke, nah sekarang saya masuk ke algoritma ALS. Apa itu algoritma ALS? Alternating least square. 5 menit lagi kita bahas tugasnya. Ini udah ngerti kan? Nah, itu cuma masalah kalau kita kerjakan pakai manusia ya pusing gitu ya. Ada 2 juta data naikin turunin gitu ya. Ya, itu kita serahkan ke komputernya. Tapi konsepnya saya pengen Anda paham semua. Jadi ketika ditanya apa itu alternating least square, itu adalah matrix factorization gitu ya. Keren banget ya. Ya, saya pikir keren juga nggak masalah ya. Asal bisa ngejelasin. Dah. Kemana kita tadi? Ya, kita masuk ke alternating least square. Oke, saya butuh video yang kedua. Saya pakai yang ini aja untuk menjelasinnya. Langsung ngerti nih ya, langsung ngerti. Ini konsepnya sama ini. Perhatikan ini yang dimaksud dengan alternating least square ya. Ini algoritmanya. Nah, ini saya jelasin dari sini aja. Saya jelasin dari sini aja. Oke, perhatikan di sini. Ini kita bahas algoritma namanya apa? Alternating least square. Oke, alternating least square. Perhatikan di sini. Mana dia? Ya. Oke, pertanyaannya di sini. Mana dia? 1,0 1,0 mana dia? Oh, udah habis ya? Alternating least square 0,8. Oke, udah kelihatan. Udah ngerti belum? Bapak belum ngomong apa-apa. Perhatikan di sini, ya. Di sini ada berapa usernya? Ada berapa kali berapa? Ada berapa usernya di sini? Ya, usernya user apa aja? Pinter. Ya. Di sini ada berapa movie? Ada berapa produk? Ada berapa? Ada 4. Ada berapa ranknya? Ada berapa genrenya? Ada berapa fiturnya? Ada berapa ranknya? Ada berapa? Betul, berapa? 2. Oke, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini perkalian antara baris 1 baris 2. Jadi kita menghitungnya tidak semua baris. Kita ambil berapa baris di sini? Misalkan kita ambil 2 baris di sini, kita kalikan dengan kolom keberapa di sini? Kolom ketiga sama kolom yang keempat. Oke. Kemudian kita hitung errornya. Berarti ada berapa errornya di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Kemungkinan ada 4 error. Perhatikan di sini. Di sini apa yang dimaksud dengan alternating? Yang dimaksud dengan alternating adalah secara bergantian. Secara bergantian. Jadi kalau tadi saya bilang kita update barisnya, kita update kolomnya, ya kan tadi? Tapi kalau di alternating least square, perhatikan di sini, yang kita update di sini misalnya kolomnya terlebih dahulu. Perhatikan di sini nilai-nilainya nih. Perhatikan nilai-nilai di sini, ya. Di sini berapa nilainya? 0,8. Di sini berapa? 0,8. Di sini berapa? 1,2, 1,2. Sama ya. Tapi nanti dia jalan gitu. Nah, ketika masuk di sini, perhatikan di sini nilainya sudah berubah belum? Sudah berubah belum nilainya? Mana berubahnya? 0,4. Nggak diupdate itu.
0,9, 0,8, 1,7. Nggak kelihatan ya? Ya, coba saya cari tempat lain dulu. Kok? Oke. Jadi konsepnya adalah itu tadi apa, alternating maksudnya secara secara bergantian gitu ya. Coba kita lihat di sini. Saya ambil dari website ini, A Gentle Introduction to Alternating Least Square ya, square ya. Perhatikan metrik di sini ya. Ini adalah metrik akhirnya ya. Apa? Ada user 1, user 2, ada produk 1, produk 2, produk 3. We wish to be able to predict how user 1 will rate the product 2. Di sini ada tanda tanya. This is where alternating least square come in. The goal of alternating least square is to find two metric. Ini sama seperti pembahasan saya sebelumnya. Bagaimana kita memfaktorkan metrik akhir ini? Kalau di sini dua metriknya kita simbolkan dengan apa? Metrik U sama metrik P. Bisa dipahami di sini? Dua ya. Tadi kita bilang apa? A sama B. Such that their product is approximately equal to the original metric. Oke, ini udah saya jelaskan. Once such metric has been found, we are able to predict what user will think of product J. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung metrik U dan metrik P untuk mendapatkan metrik yang ini ya. Kalau tadi saya bilang metrik apa? C. Nah, di sini baru the method is called alternating since the following two steps are repeat. Jadi algoritma ini dikatakan alternating karena kita melakukan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah fix metrik U. Apa maksudnya fix itu? Apa artinya fix? Fix ya gitu. Apa artinya fix? Pasti. Maksudnya tetap. Nah, kalau saya ambil di sini, ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada yang kita tetapkan nilainya gitu ya. Jadi di sini katakan apa? Kita bikin metrik U-nya tetap, kemudian kita ambil metrik P-nya. Jadi kalau di alternating least square, gambarannya adalah pertama apa? Barisnya tidak kita update. Oke, yang kita update siapa? Yang kita update adalah yang kolomnya, gitu ya. Nah, tapi nanti gantian. Kemudian gantian fix metric P and find optimal metric U. Jadi gambaran yang tadi kalau saya balik lagi ke yang sebelumnya, itu yang coba saya sampaikan dan saya perlu bukti kalau yang saya omongin benar gitu ya. Oke, nah jadi kalau yang sebelumnya gimana? Kalau yang sebelumnya semuanya kita update. Coba kita lihat di sini. Oke ya. Udah selesai nih, udah selesai. Nah, coba di sini. Di sini apa? Kenapa dibilang alternating? Kalau tadi kalau di sini yang kita update yang mana? Yang kita update semuanya. Tapi kalau di alternating gimana caranya? Yang barisnya kita bikin fix, tapi yang kita update siapa? Yang kita update hanya kolomnya. Tapi nanti gantian. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kenapa dibilang alternating least square? Karena yang parameter yang kita update tidak semua parameter yang terlibat di baris dan kolom, hanya satu baris parameter atau hanya satu baris kolomnya. Itu adalah alternating least square. Dah, penjelasannya selesai sampai sini. Bisa dipahami Mbak Nabila? Intinya apa? Ketika mengupdate parameter, tidak semua baris, tidak semua kolom, tapi hanya barisnya saja, tapi nanti gantian. Ini mana di sini? Misalnya sebenarnya gongnya di sini ya. Kalau Anda paham di sini itu adalah alternating least square. Oke, misalnya kita lihat contoh yang pertama di sini. Apakah ini error? Error ya. Karena datanya berapa? 3. Prediksinya berapa? Nah, kalau di ALS aturannya gimana? Kita bikin ini nilainya fix gitu ya. Yang kita update siapa? Ini kita update ya. Itu namanya alternating.
Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya gimana? Nanti gantian ininya kita bikin fix, kemudian ini kita update. Konsepnya dasarnya itu aja lah. Ya, jadi ibaratnya gantian sehingga nanti errornya semakin kecil. Ya, itu alternating least square. Kita bahas soal kita bahas tugas atau kita bahas UAS sekarang ya. Oke, jadi tugasnya UASnya ya. UASnya itu ada berapa part? Saya pikir dua part aja cukup ya. Dua part aja cukup, ABC gitu ya. Dua part. Jadi part pertama tentang apa? ALS. Part kedua kita bicara tentang algoritma yang lain. Nah, Anda boleh ngerjakan UAS dari sekarang ya. Berarti yang pertama di ALS Anda harus punya jurnalnya dulu. Ya. Cari yang jurnal nasional ya. Kalau bisa cari yang jurnal internasional. Nggak boleh sama. First come first serve ya. First come first serve. Nggak boleh jurnal asal-asalan, harus jurnal yang bagus. Oke, kemudian diapain? Di review. Itu nomor satunya. A-nya. B-nya apa? B-nya cari dataset. Ya, kemudian gunakan di PySpark-nya. Gunakan di PySpark. Udah, itu part 1 selesai. Ya, nanti minggu depan atau kapan gitu ya, nanti saya berikan contoh. Sebenarnya contohnya seperti yang script yang kita bahas minggu lalu, walaupun itu belum semua ya. Masih ada beberapa yang grid set yang belum saya bahas. Tapi saya pengen Anda memahami dulu konsep dari alternating least square ya. Konsepnya adalah satu baris atau berapa baris kita bikin fix, kemudian beberapa kolom atau satu kolom kita bikin update gitu. Jadi dia gantian baris kolom gitu ya. Tadi sudah kelihatan ada dasar teorinya di situ. Kalau saya harus bahas tentang gradient descent-nya, saya harus bahas cost function-nya, ini kuliah butuh 1 semester lagi gitu. Itu saya bahas di mata kuliah anak software engineering. Mata kuliahnya namanya artificial neural network ya, jaringan saraf tiruan. Itu saya bahas cost function-nya, error-nya, turunannya gitu, back propagation-nya. Kalau nggak percaya cari playlist saya namanya JST, jaringan saraf. Percaya kan ya? Percaya. Kalau nggak no picture hoax Pak. Ya, cari sendiri. Ya, bisa dipahami UAS-nya nomor 1? Apa yang kita perdalam di sini? Lebih bagus lagi jurnal implementasi di PySpark langsung gitu ya. Jadi jurnal tentang ALS implementasi di Spark atau di PySpark. Nah, jadi kita ALS yang implementasi di Big Data ya. Itu lebih prefer, yang lebih disukai. Udah 110 belum Mbak Dinda? Dinda ada nggak kelas ini namanya? Anida ya? Adinda. Mahasiswa saya banyak ya. Tadi kan kelihatan mahasiswa saya banyak ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau mau ngikutin detailnya saya harus jelasin banyak ya, tapi saya pikir cukup lah. Apa yang dimaksud dengan matrix factorization tadi? Bagaimana mendapatkan dua faktor ya, dua metrik ya, yang outputnya sama dengan metrik data yang kita miliki gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk prediksi. Kayak gimana prediksinya Pak? Nih kayak gini nih. Nih mungkin twistnya di sini twistnya di sini. Oke, ini saya belum bahasnya. Coba perhatikan di sini. Saya minta 3 menit boleh? Ya udah 5 menit deh. Ya. Pertanyaannya apa? How to use this? Pertama apa? Pertama kita sudah mendapatkan dua metrik ini. Setelah kita nanti ada loopingnya ya. Jadi looping itu banyaknya pengulangan. Kita update lagi. Nah, setelah dapat dua metrik ini, bagaimana menggunakannya? Menggunakannya kayak gini. Pertanyaan di sini. Ini twist yang bagus di sini. Apa nih artinya? How to use this? Jadi misalnya kayak gini. Ini adalah metrik awal kita yang ternyata sparse. Apa itu sparse? Banyak nilai nolnya di sini. Oke.
Nah, nilai nolnya di sini berarti dia belum menonton film itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai metric factorization-nya. Nah, kemudian perhatikan di sini bagaimana mendapatkan nilai-nilai di sini. Maka nilai-nilai yang kosong ini bisa kita dapatkan dari nilai-nilai apa? Nilai-nilai faktorisasi di sini. Tapi twistnya di sini twistnya. Twistnya adalah yang kosongnya ada berapa? 1 sama 3. Di sini ada berapa produk? Saya tanyain. Ada 2 produk. Mana nilai yang paling besar di antara M2 dan M4? M3 nilainya ya. Maka sistem akan merekomendasikan kepada orang itu nonton movie 4, karena prediksi rating yang diberikan lebih besar daripada movie 2. Contohnya, kalau Anda belanja di Tokopedia, dia akan memberikan dia akan memberikan rekomendasi produk yang kita beli berdasarkan nilai yang paling besar di sini. Prediksinya kita kasih rating di situ. Bisa dipahami nggak di sini? Ya. Oke, seperti itu. Ya, oke, thank you. Saya ngambil dari beberapa sumber di sini. Apa tugasnya? Cari jurnal yang prefernya sudah implementasi di mana? Di PySpark. Oke. Yang kedua cari apa? Cari dataset. Nanti apa? Ini udah ngerjain UAS ya? Jadi Pak kok tugas Pak? Bukan, ini adalah UAS. Nggak boleh sama ya. Nanti kita presentasi satu-satu gitu. Kita bikin video berarti. Ya udah. Kita presentasi aja. Nah, itu video. Ya. Udah ya, ada pertanyaan tidak? Apa tadi alternating intinya? Bagaimana kita mengupdate parameter tetapi secara bergantian. Ada satu metrik yang kita bikin fix gitu ya. Dan satu lagi kita bikin update-nya gitu ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih rinci lagi ya. Nomor satu waktu terbatas dan lumayan. Di sini nanti ada apa namanya cost functionnya, ada gradient descent-nya, ada errornya, macam-macam. Tapi konsepnya adalah bagaimana kita mengubah nilai. Pertamanya apa tadi? Random ya, random gitu. Ya oke, saya pikir cukup. Minggu depan kita bisa bahas contoh yang apa itu namanya ALS-nya ya, atau kita masuk ke algoritma yang kedua. Jadi nanti UAS-nya hanya ada berapa algoritma? Hanya ada 2 algoritma ya. Yang pertama udah selesai ya. Namanya apa tadi? ALS ya. Yang kedua bisa main ke sentiment analysis atau classification secara general yang ada di big data gitu ya. Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya akhiri.